Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kembali kita bisa bertemu dalam acara bagaimana. Selamat Natal dan selamat memasuki Minggu Advent yang keempat. Tema kita pada renungan hari ini yaitu paradoks yang indah, saudara. Saudara, apa sih itu paradoks? Paradoks itu suatu pernyataan yang berlawanan namun mengandung kebenaran. Contohnya seperti ini, saudara. Sejak saya pindah ke Surabaya yang ramai ini, saya merasa sangat kesepian sekali. Nah, itu suatu paradoks, di mana ada suatu perlawanan satu sama lainnya dalam kota yang ramai, tapi malah merasa kesepian, tapi itu suatu kebenaran yang dirasakan oleh saya. Itu yang disebut dengan paradoks. Nah, renungan hari ini, saudara, itu berkaitan dengan Tuhan Yesus yang lahir dalam dunia, dan kita mengetahui ketika dia lahir itu, dia itu adalah manusia, tapi juga Tuhan. 100% manusia, 100% adalah Allah, saudara. Saya bacakan dari perikop Lukas pasal pertama ayat 31 sampai dengan 32 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kita perhatikan, saudara, ayat 31 dikatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 2 dikatakan bahwa dia itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Saudara, apa sih yang bisa membuktikan kalau Yesus itu mempunyai dua natur, yaitu 100% Allah, 100% adalah manusia? Itu kita bisa lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus waktu dia melayani pada usia 30 tahun. Sebagai Allah, dia itu mampu untuk bisa melakukan banyak mukjizat. Dia bisa mengubah air menjadi anggur, dia juga bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, kemudian juga dia bisa melakukan banyak mukjizat, meredakan air ribut juga, dan lebih daripada itu, dia juga bisa mengampuni orang berdosa. Dia bisa mengampuni dosa-dosa kita. Nah, semuanya itu, saudara, nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Manusia siapa, baik saya dan juga saudara, nggak mungkin bisa mengampuni dosa orang lain. Bahkan dosa kita sendiri pun kita nggak bisa mengampuni. Hanya Yesus sebagai Allah yang dia bisa mengampuni akan dosa-dosa kita. Nah, yang kedua, sebagai manusia kita juga melihat Yesus itu adalah manusia seperti kita. Mempunyai tulang, daging, dan juga bisa merasakan. Dia bisa merasa lapar, dia juga bisa merasa haus, dia juga bisa merasakan sakit hati, dia juga bisa marah, dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat, saudara, ketika dia begitu menderita, ketika Allah meninggalkan dia di kayu salib, dia juga berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada suatu perasaan begitu sedih, yang begitu takut ketika Allah meninggalkan dia. Itu adalah manusiawas sekali yang dirasakan oleh Yesus sebagai manusia dan juga Allah. Saudara kasih Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Allah kita itu adalah Allah yang bukan cuma Allah, tapi dia juga bisa mengampuni segala dosa-dosa kita dan juga bisa merasakan penderitaan kita. Sebagai Allah, dia bisa mengampuni dosa kita. Kita butuh pengampunan, saudara, karena kita orang berdosa. Tanpa Yesus kita nggak mungkin bisa masuk dalam kerajaan surga. Hanya melalui Yesus kita bisa mendapat pengampunan dosa. Sebagai manusia, dia juga bisa merasakan akan kesulitan kita, penderitaan kita. Waktu kita susah, waktu kita menderita, waktu kita mengalami berbagai macam persoalan, Allah, Yesus senantiasa mengerti akan segala pergumulan kita. Itu sebabnya waktu kita dalam keadaan yang terjepit, waktu kita mengalami berbagai macam persoalan, saudara, datanglah pada Tuhan. Utarakan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Dan dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Karena waktu dia ada dalam dunia, dia bisa merasakan apa itu penderitaan, apa itu disakiti, apa itu dihianati, apa itu ditinggalkan. Dia bisa rasakan semuanya. Itu sebabnya waktu kita utarakan semuanya dalam tangisan kita, Yesus juga bisa merasakannya. Saudara dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Allah kita, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Memasuki momen Natal ini yang akan kita rayakan minggu depan. Baiklah kita bersama-sama, saudara, untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan kita juga belajar bagaimana kita bisa menceritakan pengalaman yang luar biasa ini. Menceritakan siapa Allah kita, Yesus sebagai Allah dan juga manusia kepada orang lain. Supaya orang lain yang merasakan penderitaan, waktu mereka bergumul, mereka juga bisa mengutarakan kepada Yesus. Mereka bisa datang kepada Tuhan Yesus. Bagi yang mereka masih hidup dalam dosa, mereka juga bisa datang pada Tuhan untuk minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Di minggu Advent yang keempat ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Kami sungguh bangga mempunyai Tuhan seperti Engkau.
Engkau bukan cuma menciptakan kami, namun waktu kami berdosa, Engkau juga mengupayakan untuk bisa menyelamatkan kami. Engkau telah datang dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kami, Tuhan. Bukan cuma itu, Engkau juga sebagai Tuhan yang bisa merasakan akan pergumulan kami, penderitaan kami, kesusahan kami. Itu sebabnya waktu kami mempunyai beban yang begitu berat, kami datang kepadamu, Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati saudara sekalian.